Selamat siang, teman-teman. Siang. Ya, ini merupakan sesi ke-12, sesi terakhir saya mengisi perkuliahan. Karena Senin depan kita bakal kuis persiapan UAS, mirip kayak kuis UTS kemarin. Kuisnya sendiri terdiri dari 20 pilihan ganda dan 4 studi kasus. Jadi itu jadi apa ya? Jadi kisi-kisi UAS sekaligus sama nanti sebelum kuis saya bakal upload juga rangkuman dari PowerPoint setelah UTS sampai sesi 12 ini. Jadi rangkumannya, tapi saya belum nentuin sih rangkumannya mau dari awal sampai akhir atau dari setelah UTS saja. Mungkin dari setelah UTS saja karena rangkuman yang sebelumnya udah ada. Jadi biar kalian nggak perlu buka slide satu persatu buat bacain slide yang isinya teks doang gitu. Kayak gini kan kayaknya nggak begitu asik kalau dibuat belajar. Jadi nanti saya bikin rangkumannya. Oke. Nah, untuk pertemuan terakhir ini saya bakal bahas temanya tentang advanced evaluation. Jadi tentang evaluasi yang advance. Sebenarnya maksud advance di sini tuh evaluasi yang biasanya digunakan oleh company tingkat enterprise. Kalau sekedar buat AOL ya boleh-boleh aja, cuman skalanya lumayan merepotkan ya. Jadi di sini ada 6 metode. Pertama ada usability testing, conducting experiments, field studies, inspection, analytics, sama predictive models. Nah, masing-masing dari metode ini itu sangat mungkin apabila overlap satu sama lain. Misal conducting experiments itu juga ngelakuin usability dan field studies, itu mungkin banget. Terutama yang analytics ini, karena yang analytics ini ya ini sedikit spoiler, itu merangkum hasil-hasil dari evaluation method yang lain. Oke, kita bahas tentang usability testing. Mungkin kita belajar dari contoh kasusnya aja. Teman-teman punya suatu produk aplikasi. Teman-teman semester ini ada mata kuliah entry kan ya. Nah, ya walaupun nggak ada yang wajibin, tapi biasanya anak CS tuh bikin app biasanya dari teman-teman. Nah, ketika kalian udah bikin mock-up-nya, kalian bikin prototype-nya, kalian undang beberapa teman kalian. Nah, teman kalian undang, kalian ajak misal ke LKC. Sekiranya ruangan yang nggak begitu crowded, buat nyobain aplikasi kalian yang udah di-deploy di HP kalian. Kalian tunjukin, silahkan nyobain dari login, habis itu ngelakuin, mungkin kalau konteksnya misal mirip kayak bank sampah ya, ngelakuin order pengambilan sampah, habis itu logout, atau mungkin ada proses registrationnya, tergantung case mana yang pengen kalian testing. Itu merupakan usability testing teman-teman. Jadi narasumbernya itu adalah pihak ketiga ya. Jadi dari pihak lain, mungkin nggak harus ketiga, keempat, keberapa, pokoknya dari pihak luar, bukan dari developernya itu sendiri, bukan dari kalian sendiri, bukan dari timnya. Secara umum usability testing itu ya kayak gitu ya. Terus ya ini ada key question, participant, tesnya seperti apa. Nah, saya lanjut. Yang kedua itu ada conducting experiment. Sebenarnya kalau kita ngomongin usability testing, ya itu bisa aja kita sekaligus pakai conducting experiment. Cuman conducting experiment ini itu lebih ribet dan biasanya dipakai di industri-industri yang sifatnya enterprise. Karena ketika teman-teman itu diminta nih ya dapat tiket buat nambahin fitur di aplikasi yang udah ada, itu harus ada laporannya dulu, kayak user requirement-nya apa aja, mau fiturnya itu seperti apa dan lain-lain. User requirement udah kita sempat bahas di sebelum-sebelumnya ya. Nah, kalian tinggal ngerjain aja tuh. Oke, nah conducting experiment ini salah satu kata kunci yang penting adalah hipotesis.
Jadi teman-teman ketika presentasi entry yang ideation, biasanya kan kalian bilang aplikasi ini tujuannya orang bisa katakanlah daripada sampah itu numpuk di rumah atau kita bayar orang buat ngambilin sampah, justru kita bisa bikin sampahnya itu jadi cuan gitu. Nah, saya bikin aplikasi yang sekiranya mudah digunakan dimanapun dan bisa ditukarkan e-wallet. Yang kalian sampaikan itu adalah hipotesis, karena aplikasi itu tuh prototipenya aja mungkin belum jadi ataupun belum di testing, ya, belum di deploy, belum dipakai dan belum terbukti testimoninya. Jadi kalau kalian bilang aplikasinya mudah digunakan, habis itu user experience-nya cukup friendly, tampilan yang menarik, terus respon yang cepat dan lain-lain, itu hipotesis. Dan fungsinya conducting eksperimen itu membuktikan apakah hipotesis kalian itu benar apa enggak, ya melalui usability testing maupun field study dan lain-lain. Oke. Conducting eksperimen. Jadi kalau kita sambungin sama usability testing maupun nanti ada metode-metode lain juga yang key difference-nya sebenarnya ada di partisipannya. Yang pertama ada different participant design. Jadi kita ibaratin kayak gini. Kalian bikin aplikasi, mungkin konteksnya saya ganti ya. Aplikasi kali ini tuh e-commerce. E-commerce pakaian bekas. Habis itu kalian ketika hari ini di kelas LA ya, ada teman kalian duduk sebangku suruh nyobain. Oke, ini di siang hari. Nanti sore mungkin kelas lainnya ketemu di lantai 1 anak digital bisnis gitu. Kalian minta cobain. Habis itu ketika udah mau pulang itu sempat ketemu Kak Dewi di SADC. Habis itu minta Kak Dewi buat review juga. Itu different participant. Apa yang dimaksud? Setiap skenario, entah itu waktunya, habis itu fitur apa yang dicobain, kondisinya seperti apa, itu dilakukan oleh orang-orang yang berbeda dan random. Habis itu same participant design. Misal, kalian bikin aplikasi curhat dong gitu. Jadi semacam chatbot buat inilah buat curhat gitu. Nah, karena kalian merasa kalau yang expert di bidangnya itu Kak Dewi, oke lah kalian minta Kak Dewi buat review. Cuman fitur dari aplikasi kalian tuh ada dark mode-nya, ada light mode-nya, dan itu kalian minta Kak Dewi buat cobain keduanya. Ketika pakai light mode, apakah terlalu silau di malam hari? Ketika pakai dark mode, apakah tulisannya bisa dibaca dengan jelas di siang hari? Itu dua-duanya dilakukan sama Kak Dewi. Mau itu dilakukan di pagi hari, mau di sore hari, kemudian misal di chatbotnya itu bisa by voice ya, itu suaranya terdengar dengan jelas apa enggak, mikrofonnya itu bisa nangkep suara kalian apa enggak ketika di tempat sepi, misal di ruangan SADC atau ketika di tempat ramai gitu, mungkin ya di luar ruangan SADC gitu, ketika lagi banyak mahasiswa mondar mandir. Nah, hal-hal skenario seperti itu dilakukan oleh kelompok partisipan yang sama. Ya nggak mesti Kak Dewi doang ya. Misal Kak Dewi, Kak Susi ya, pokoknya kakak-kakak yang di SADC sama Kak Widi gitu kan. Tiga orang itu terus buat nyobain berbagai skenario. Itu dinamakan same participant design. Nah yang terakhir, match participant design. Kalian sebenarnya ini kalau dibilang campuran antara different sama same itu ya enggak juga ya. Jadi ibaratnya ya ini tengah-tengah antara same participant sama different participant. Misal kalau ke Kak Widi itu variasinya adalah mengenai dark mode dan light mode-nya. Kalau sama Kak Dewi itu sekitar ambient noise-nya. Jadi Kak Dewi diminta buat nyobain di tempat sepi dan tempat ramai. Kalau Kak Widi mungkin di dark mode dan light mode-nya ketika siang dan malam. Kalau Kak Susi mungkin lebih ke ya apalagi lah itu, mungkin fitur-fitur yang lain atau skenario-skenario lain. Nah, jadi udah di skenarioin kayak Kak Widi nyobain di berbagai environment, kalau Kak Susi juga berbagai environment, begitu juga dengan Kak Dewi.
itu match participant design. Tentunya ketiganya ada plus dan minusnya. Kalau ditanya idealnya kayak gimana, idealnya ya dicampur semuanya. Jadi berbagai skenario, ada yang random, ada yang udah dikendalikan, dikontrol, dan ya ada yang dikombinasikan juga. Gitu. Karena masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Oke. Makanya saya bilang yang advance ini biasanya dilakuin ketika levelnya itu udah enterprise. Kalau sekitar kalian tugas kuliah dan lain-lain, ya yang biasa-biasa aja evaluasi. Field studies. Nah, field studies ini sebenarnya relate sama inspection. Jadi inspection ini dia, saya jarang nyebut metode inspection sih, tapi biasanya pakai heuristic evaluation. Itu lebih bahasanya lebih sering dimention. Keduanya ini sama-sama terkait erat sama yang namanya expertise. Jadi kalian ketika mengevaluasi aplikasi atau fiturnya itu dievaluasi oleh orang yang expert di bidangnya. Kalau ngomongin software ya mungkin tentang front end developer atau mungkin UI UX designer yang udah senior, orang yang udah berpengalaman di bidangnya. Bukan user random, bukan teman kalian, bukan keluarga kalian, bukan tetangga kos kalian, tapi benar-benar orang yang udah pengalaman bikin aplikasi. Dia kerja misal di Mentari selama 5 tahun bikin front end webnya, kemudian habis itu kalian undang buat nge-review web yang kalian bikin dari dalam 1 atau 2 jam sesinya, kayak gitu. Nah, apa aja yang dicek? Bisa visibility of system status, match between system and reward, user control and freedom. Karena dia expertise, dia udah berpengalaman. Pastinya ya ini kalau yang kedua ini sangat penting ya, match between system and the real world. Kalian ketika bikin aplikasi, hopefully kalau usernya itu benar-benar paham cara pakai aplikasinya seperti apa. Tapi kenyataannya user itu kan kadang random banget ya. Ada orang yang sengaja iseng-iseng gitu. Kalau katakanlah e-commerce, mungkin kalian e-commerce karena ada hubungannya sama duit, nggak begitu iseng kotak-atik check out di cancel gitu. Tapi ya ketika kalian jadi QA ya, quality assurance-nya di bidang quality assurance-nya suatu e-commerce, entah itu Shopee, Blibli maupun Tokopedia, itu pekerjaan kalian tuh cosplay jadi orang super iseng gitu. Jadi kayak lagi tengah-tengahnya check out langsung di cancel, atau check out langsung internetnya dimatiin. Check out HP-nya dibikin baterainya habis dan lain-lain. Apakah saldonya ketarik terus transaksinya udah berjalan apa enggak? Itu kan hal worst case scenario ya. Jangan sampai saldo di e-walletnya itu ketarik tapi transaksinya itu belum dilanjutkan ke penjualnya. Nah, karena mereka yang udah berpengalaman di bidang itu selama bertahun-tahun, tentunya mereka paham dari skema pengujian kalian, dari rancangan aplikasi kalian, sistem kalian itu ada celah nggak untuk terjadi error. Nah, tujuannya pertama error prevention udah jelas. Kedua recognition rather than recall. Ya ini udah kita bahas sebelum tes ya. Recognition itu artinya user langsung paham ketika nonton aplikasinya. Misal kalian buka m-banking, terus kalian sebelum buka m-banking, kalian tuh belum tahu caranya ngecek riwayat transaksi rekening kalian. Nah, ketika kalian buka m-banking itu untuk pertama kali atau sekian setelah beberapa hari kan kalian nggak ngapalin ya step by stepnya ngecek history itu seperti apa. Apalagi kalau UI-nya diupdate. Harusnya UI dan UX yang benar itu user langsung tahu harus kayak gimana. Semisal ini saldo ya, saldo kan biasanya biasanya ada tombol matanya gitu. Nah, recognition itu orang langsung paham arti fungsinya icon mata ini buat apa. Ada yang tahu nggak fungsinya apa? Nah, hide sama unhide saldonya. Ya, padahal nggak ada tulisannya hide unhide, cuman sekedar icon mata doang. Itu namanya recognition. Coba kalau kita
cari kasus yang pakainya recall. Recall tuh user harus inget-inget caranya nge-hide sama nge-hide-nya gimana. Jadi ini icon matanya dihilangin. Buat nge-unhide dia harus masuk profile, masuk settings, masuk privacy, baru ada hide and unhide balance gitu. Nah, itu kan user harus inget-inget ya. Oh, caranya nge-unhide harus masuk settings, profile, habis itu masuk ke privacy. Berarti udah 3 langkah. Nah, masuknya flexibility, itu yang recognition rather than recall. Jadi tanpa harus user itu ingat-ingat, mikir harus nyari-nyari kayak gimana, cukup lihat sekilas langsung paham. Flexibility and efficiency of use jelas, aesthetic minimalist design jelas, help user recognize, diagnose, and recover from error. Kalian hari ini mata kuliah pertama kelas saya atau sebelumnya ada lagi? Kelas saya. Ya, contoh kayak tadi sekitar jam 10:30 itu kampus Biru Semarang ini mati listrik. Saya lagi tengah-tengahnya ngajar. Nah, berarti kan Biru Semayanya itu keputus ya. Saya belum sempat ngecekin attendance dan banyak juga yang ngakunya belum attend lewat HP. Otomatis saya harus buka lewat laptop. Ini makanya saya bawa laptop, tapi dia AFK tuh ya jaga-jaga kalau mati listrik lagi saya attendance-nya nggak gampang, nggak perlu nunggu komputernya nyala. Ya. Atau konteksnya semisal kayak teman-teman bikin web e-commerce yang bisa di check out lewat web, berarti lah komputer desktop, yang mana salah satu resikonya itu kan mati listrik ya. Lagi tengah-tengahnya pembayaran itu mati listrik. Nah, atau sesimpel hal yang lain, recover from error. Google Drive atau OneDrive. Kalian lagi kursornya ngeklik salah satu file, habis itu kepencet button delete, atau teman kalian ada yang agak-agak rese mencet delete. Masih bisa balik gak kalau konteksnya Google Drive atau OneDrive? Masih bisa. Masih ada bin-nya, masih ada trash-nya buat di restore. Nah, fungsi restore itu buat recover from errors. Jadi ketika kita nggak sengaja ngelakuin kesalahan, apalagi namanya manusia itu kan serba salah ya. Maksudnya harusnya alurnya kayak gini, ujung-ujungnya ya suatu saat bakalan ngelakuin kesalahan juga. Tak salah check out, tak salah delete dan lain-lain. Microsoft Office. Nah, mungkin kalau di tahun 2010-an sebelum Microsoft 365 itu sering banget kalau tengah-tengah yang ngerjain belum ke save itu berharap semoga aja masih bisa di restore, tapi ya restore-nya pun nggak yang paling terkini ya, mungkin dia nge-backup-nya itu sekitar berapa menit sekali gitu. Tapi fungsi backup and restore-nya itu supaya bisa recover from error kalau tiba-tiba mati listrik dan lain-lain. Nah, sekarang Microsoft 365 udah ada auto sinkronnya ya sama OneDrive. Jadi bener-bener seamless. Kalian begitu selesai ngetik, jeda 1 detik dia langsung nge-upload lagi file yang udah terupdate itu. Jadi auto save. Dan kalau kalian ibaratnya udah mau upgrade file kalian sampai jauh terus pengen nge-restore ke fase terakhir di sore kemarin dari Minggu, itu bisa juga dilihat aja dari historinya. Itu namanya recover from error, yaitu user experience yang udah dikembangkan belasan tahun ya, makanya bisa gitu. Dan yang terakhir, help and documentation. Nah, ini kalau honestly ya, aplikasi-aplikasi sekaliber kayak Tokopedia, Shopee pun help and documentation-nya menurut saya masih kurang. Ciri khasnya kayak gimana? Ciri khasnya kalau ada orang yang bermasalah mengenai transaksinya, itu pertanyaannya nggak ke-cover di FAQ, di frequently asked question. Ujung-ujungnya kita minta buat ke customer service yang manusia. Bahkan chatbotnya pun nggak bisa memuaskan komplainan kita gitu kan. Ya itu berarti help and documentation-nya aplikasi yang ada di Indonesia ini masih kurang banget. Yang bagus ya ketika kita bingung nih cara buat nge-refund kayak gimana.
di FAQ-nya harusnya udah ada, mungkin di list nomor 1, 2, 3, karena emang permasalahan itu yang sering terjadi ya kan, nyampe sampai rumah barangnya sih nggak apa-apa, cuman kondisi kardusnya udah lepek gara-gara kena hujan, atau misal ada bekas dibongkar sama kurirnya dan lain-lain. Nah itu kan pengen ngajuin komplain gitu. Nah itu help and documentation-nya kadang FAQ-nya itu kayak kurang sip gitu, jadi kita harus komplainnya tuh sampai nge-email lah atau sampai nelpon customer service-nya dulu, bahkan botnya mereka pun tuh juga kurang begitu memuaskan experience usernya. Itu ciri khas help and documentation yang masih kurang, dan saya jujur aja belum tahu ya untuk help and documentation yang cukup baik itu kayak gimana, karena sekelas Microsoft dan Google pun juga sebenarnya masih belum optimal. Ini emang sedikit ya, goals idealnya sih orang tanpa harus komplain ke CS organik, CS manusia itu udah bisa terpuaskan komplainannya, pertanyaannya. Nah ini salah satu contoh heuristic evaluation oleh Andy Budd tahun 2007. Ini dia tuh salah satu researcher yang memang bergelut di bidang user experience. Ada clarity, dan ini masing-masing sub kriterianya ya, bright, clear, and concise copy ini banyak banget. Minimize unnecessary complexity and cognitive load, remove unnecessary functionality, process type, visual clutter, dan lain-lain. Masih banyak banget. Ya ini heuristic evaluation, cognitive clutter ini masih tentang heuristic, bukan ini nggak usah. Terakhir analytics, ada lagi nggak setelah analytics? Predictive model, gampang. Analytics itu kita merangkum apa yang udah kita dapetin dari usability testing, habis itu field study maupun yang heuristic evaluation. Kan ada data-datanya tuh, hasil survei ke Gary Chen misalnya. Gary Chen bilang aplikasinya ini bapuk, lemot banget, pokoknya kacau parah gitu. Habis itu kata Muhammad Vito, oh ya tampilannya kurang menarik dan lain-lain. Nah itu data-datanya itu dirangkum, terus kira-kira dari 10 sumber itu berapa yang komplain tentang fitur hal ini, berapa persen yang sekiranya udah cukup puas sama produknya dan lain-lain. Cuman ya kalau konteksnya enterprise, surveinya meliput minimal ratusan ya, nggak cuman puluhan gitu aja. Dan itu bakal jadi prioritas untuk berbenah. Jadi yang pertama direvisi itu yang paling krusial dan penting, urgent. Misal tentang komplain tentang error ketika transaksi yang ada hubungannya sama uang. Walaupun yang komplain itu sekitar 2%, 3%, tapi karena itu hal yang sekiranya bisa berakibat fatal ya. Kalau misal nggak bener kan kita bisa dituntut dan lain-lain, apalagi kalau nominalnya gede. Ya itu bisa diprioritaskan dulu. Baru kalau yang urgent ini udah, baru yang paling banyak dikomplain. Misal adain dong, misal Binus Maya ini dibikin dark mode, atau Binus Maya dibikin ada gamenya gitu. Nah, gamenya ya juga jadi Binus Maya ya. Kayak gitu. Hal-hal seperti itu hasil dari analitiknya bisa visualisasi. Terakhir, predictive model, gampangannya ini semacam AI sederhana buat memprediksi kira-kira fitur seperti ini, tema seperti ini, icon dan peletakan button yang seperti ini, layout seperti ini itu bakal diterima nggak di market. Itu bisa pakai GOMS model, bisa pakai keystroke level model atau KLM, bisa juga yang terakhir pakai Fitts law. Ya ini sangat matematis dan statistik banget ya. Kalau saya sih nggak rekomen buat terlalu deep kesini untuk mata kuliah ini, karena nggak akan keluar di ujian juga. Cuman sekedar buat bayangan aja, kalau teman-teman semester kemarin dapat basic stat, sempat diajarin linear regression nggak? Nah, linear regression kan dipakai buat memprediksi angka gitu kan. Katakanlah linear regression buat prediksi harga mobil. Green-Livina tahun 2017. Berarti udah sekitar 8 tahun. Warna ini plat B. Kan sebenarnya plat nomor itu kan bisa mempengaruhi harga mobil juga ya. Yang tipe ini dan lain-lain.
kondisi rangka seperti ini, kaki-kakinya seperti ini, dan lain-lain, itu mempengaruhi dikasih harga sekian. Habis itu ada lagi nih Honda Jazz tahun 2018 warna merah, kondisi kaki-kaki seperti ini dan lain-lain, tipe Jazz RS dan lain-lain, itu di tahun 2025 harganya sekian. Nah nanti kalian ibarat mau ngejual nih Suzuki XL7 ya, beli tahun 2023, mau dijual di tahun 2026, warnanya hitam, platnya H, kira-kira harganya berapa? Nah itu pakai linear regression bisa. Nah, tapi kan linear regression itu kan cukup simpel ya, waktu di basic stat aja ada rumusnya dan ya masih bisa dihitung manual lah, walaupun capek juga kalau diulang berkali-kali ya buat gradient descent-nya itu. Tapi kalau KLM dan lain-lain ya konsepnya sama, dan datanya itu bisa berupa data kualitatif. Kalau linear regression kan datanya harus kuantitatif ya. Kalaupun ada yang kategorikal, misal mobil warna merah, biru, hitam. Biru itu kan cukup rare, hitam, silver, putih itu kan cukup mainstream. Saya kurang tahu ya kalau mobil semakin langka warnanya itu justru malah semakin mahal apa murah gitu. Tapi ya dari warna itu kan harus diubah dulu, di encode dulu jadi angka gitu supaya bisa diproses, dimasukin ke linear regression. Ya ini juga mirip kayak gitu, tapi ya cukup advance gitu, karena konteksnya lebih ke user experience. Jadi yang diprediksi adalah kira-kira skor user experience user kalau seumpamanya dari aplikasi seperti ini ditambahin fitur, katakanlah tambahin fitur face recognition buat loginnya, yang loginnya tadinya pakai PIN diubah jadi face recognition, itu nambah user experience atau ngurang user experience gitu. Misal 4 PIN angka gitu dibandingin sama face detection buat masuk Binusmaya. Mungkin ya bisa jadi lebih praktis ya, karena kita cukup buka Binusmaya, arahin muka kita, selesai. Atau orang mungkin ada juga yang lebih prefer mindset 4 angka buat PIN-nya daripada harus login email Binus dan lain-lain. Nah itu bisa diprediksi juga, tapi ya sekali lagi ini nggak bisa jadiin acuan karena isinya sekedar perhitungan simpel saja ya, buat sekedar buat pertimbangan aja. Ya sudah 12 jam 12. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya, saya pengen bikin challenge, tapi challenge-nya kali ini individu. Simpelnya adalah saya minta teman-teman masing-masing dari kalian buat satu pertanyaan yang ada hubungannya sama HCI ke saya. Entah itu yang ya kalau bisa yang belum pernah saya jelasin. Misal selama ini saya nerangin tentang apa, kalian coba kasih pertanyaan ke saya yang penting ada hubungannya sama HCI. Saya kasih waktu sampai 12.05 aja, karena saya rasa bikin pertanyaan tuh, apalagi satu anak satu pertanyaan tuh gak susah. Nanti kalau ada yang mau nanya langsung raise hand. Kalau nggak ada yang raise hand, nanti saya tunjuk suka-suka saya siapa.